Maaf, tidak ada kamar untukmu di sini. Kamar yang kami pesan hanya untuk orang penting, bukan untuk seorang babu sepertimu. Itu kalimat yang dilontarkan ibu mertua saya di lobi Hotel Bintang 5, di depan puluhan tamu yang menatap. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Maka malam itu, saya pergi tanpa pamit dan menghilang. Selama 3 hari, tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan kabar saya. Tapi 2 bulan kemudian, mereka menelpon saya dengan panik, memohon, karena rumah yang mereka tinggali ternyata bukan milik mereka. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Aruna Larasati, 33 tahun. Saya pemilik sebuah biro perjalanan kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Usaha itu saya rintis sendiri sejak sebelum menikah. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Adrian Pratama. Dan selama 5 tahun itu pula, saya belajar satu hal di mata keluarga ini. Saya bukan istri, saya hanya pelayan tanpa gaji. Adrian bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Gajinya besar di atas kertas. Tapi yang tidak ia sadari, gaji itu tidak pernah cukup selama bertahun-tahun. Sayalah yang diam-diam menambal setiap kebocoran. Tagihan listrik yang membengkak karena ibu mertua tak pernah mau mematikan pendingin ruangan. Cicilan mobil Adrian. Bahkan renovasi rumah ibu mertua di kampung. Saya membayar semuanya. Dalam diam. Rumah yang kami tinggali pun sebenarnya adalah milik saya. Saya membelinya dari warisan nenek. Jauh sebelum saya mengenal Adrian. Tapi tidak ada yang peduli soal itu. Yang mereka tahu, Aruna adalah perempuan yang harus selalu siap sedia 24 jam. Ibu mertua saya bernama Santi Lesmana, 60 tahun. Ia berasal dari keluarga biasa di sebuah kampung di Jawa Tengah. Tapi sejak anaknya sukses, ia merasa dirinya keturunan ningrat. Ia suka mengipas diri dengan gaya bangsawan. Ia suka memesan menu termahal tanpa melihat harga. Dan ia paling suka merendahkan saya. Adik ipar saya, Sari, juga tak jauh berbeda. Setiap bulan ia merengek minta uang untuk gaya hidupnya. Dan setiap bulan pula, Adrian menyuruh saya yang menanggungnya. Saya sudah terbiasa. Setidaknya, begitu yang saya kira. Sampai liburan itu mengubah segalanya. Untuk memahami mengapa saya akhirnya memilih pergi, izinkan saya menceritakan sedikit tentang 5 tahun yang saya lalui. Saya dan Adrian menikah karena cinta. Setidaknya, begitu yang saya yakini saat itu. Adrian dulu lelaki yang manis. Ia rajin mengantar saya ke kantor, membawakan makan siang, dan mendengarkan cerita-cerita saya. Saya pikir saya menemukan lelaki yang tepat. Masalah dimulai 6 bulan setelah pernikahan, ketika Ibu Santi memutuskan untuk tinggal bersama kami. Alasannya, ia kesepian di kampung sejak ditinggal mendiang suaminya. Saya, sebagai menantu, tentu tidak bisa menolak. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi perlahan, rumah saya bukan lagi rumah saya. Ibu Santi mengubah segalanya sesuai seleranya. Ia memindahkan perabotan, mengganti menu masakan, bahkan mengatur jam tidur kami yang lebih menyakitkan. Ia perlahan mengubah cara Adrian memandang saya. Setiap kali kami berselisih, Adrian selalu memihak ibunya. Selalu. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tahun kedua pernikahan, nenek saya meninggal dunia. Beliau mewariskan sejumlah uang dan emas batangan kepada saya. Warisan itu cukup besar, hasil kerja keras nenek selama puluhan tahun. Saya berniat menyimpannya untuk masa depan kami. Tapi Ibu Santi punya rencana lain. Ia membujuk Adrian agar warisan itu dipakai untuk merenovasi rumahnya di kampung, agar terlihat megah saat lebaran tiba. Adrian setuju tanpa bertanya pada saya. Ketika saya protes, ia justru memarahi saya. Ia berkata, sebagai istri yang baik, saya harus berbakti pada mertua. Saya menelan kekecewaan itu. Saya pikir mungkin ini bentuk pengabdian. Tahun-tahun berikutnya, polanya selalu sama. Setiap kali ada masalah keuangan, sayalah yang harus menambal. Penghasilan saya dari biro perjalanan yang seharusnya saya tabung, habis
untuk gaya hidup mereka. Cicilan mobil Adrian yang ia beli untuk pamer, tas dan perhiasan Ibu Santi, bahkan uang jajan adik ipar saya. Saya tidak pernah dianggap. Di setiap acara keluarga, saya selalu menjadi yang melayani, memasak, mencuci piring, mengurus tamu. Sementara Ibu Santi duduk seperti ratu, memamerkan menantunya kepada para tamu, bukan sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu yang cekatan. Pernah dalam sebuah acara arisan, salah satu teman Ibu Santi bertanya, "Siapa saya?" Ibu Santi menjawab enteng, bahwa saya adalah perempuan yang membantu di rumah, bukan menantu, bukan istri Adrian. Hanya perempuan yang membantu. Adrian yang berdiri di sebelahnya hanya diam, tidak meluruskan. Malam itu, saya menangis di kamar mandi. Tapi keesokan paginya, saya kembali tersenyum dan melayani mereka. Karena saya masih berharap suatu hari mereka akan menghargai saya. Harapan itu ternyata sia-sia. Sebenarnya, jauh sebelum liburan itu, benih keputusan saya sudah mulai tumbuh. 3 bulan sebelumnya, saya tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Santi dengan Sari di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di balik pintu. Ibu Santi berkata pada Sari bahwa Adrian sebaiknya segera menceraikan saya. Alasannya, saya belum juga memberikan cucu. Ia ingin Adrian menikah lagi dengan perempuan dari keluarga terpandang dan yang membuat darah saya membeku. Ibu Santi berkata bahwa rumah dan semua harta tetap akan menjadi milik Adrian, karena saya hanyalah menantu yang tidak berhak atas apapun. Saya tersenyum mendengarnya saat itu. Mereka tidak tahu rumah yang mereka rebut itu, sertifikatnya atas nama saya. Mereka tidak tahu uang yang mereka hamburkan itu berasal dari kantong saya. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa, sehingga mereka lupa berhati-hati. Sejak hari itu, diam-diam saya mulai bersiap. Saya berkonsultasi dengan Pak Tono soal status harta. Saya merapikan dokumen-dokumen penting. Saya memindahkan tabungan ke rekening yang tidak mereka ketahui. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu terakhir untuk benar-benar pergi. Dan momen itu datang di lobi Hotel Bintang 5 saat Ibu Santi menyebut saya babu di depan umum. Semuanya bermula dari rencana liburan keluarga ke sebuah kawasan wisata eksklusif. Ibu Santi yang mengusulkannya. Ia ingin pamer kepada teman-teman arisannya bahwa keluarganya mampu menginap di Hotel Bintang 5. Tentu saja, biayanya dibebankan kepada saya. Saya yang memesan tiket pesawat. Saya yang memesan kamar hotel. Saya yang menyiapkan obat-obatan dan camilan kesukaan ibu mertua. Bahkan saya pula yang harus membawa semua barang. Pagi keberangkatan, saya bangun pukul 3 dini hari. Saya menyiapkan sarapan, mengemas 7 koper, lalu merias wajah seadanya. Adrian dan ibunya hanya tinggal duduk manis di mobil sambil bermain ponsel. Di sepanjang perjalanan, dada saya terasa sesak, bukan karena lelah fisik semata, tapi karena saya mulai merasa kesabaran saya sudah hampir habis. Hanya saja, saya belum tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir saya menelan semuanya. Matahari siang itu terasa begitu terik, seolah ikut memanaskan suasana hati saya yang sudah mendidih sejak perjalanan dimulai. Saya berdiri di depan pintu kaca otomatis sebuah hotel megah. Kedua tangan saya kebas mencengkeram 2 koper besar. Di bahu kanan tersampir tas berisi obat-obatan dan camilan milik ibu mertua. Peluh menetes dari pelipis, merusak riasan tipis yang saya kenakan sejak subuh. Beberapa langkah di depan, Adrian dan Ibu Santi berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tanpa membawa beban apapun selain tas tangan kecil bermerek mahal. Mereka melenggang masuk ke lobi yang dingin, meninggalkan saya bergulat sendirian dengan 5 koper besar dan 2 tas jinjing. Tidak ada satupun petugas yang sigap membantu. Rombongan tamu lain baru saja tiba bersamaan. Saya menggertakkan gigi, merebut sebuah troli dari pojok pilar, lalu menumpuk semua koper
dan mendorongnya masuk. Di dalam lobi bermarmer itu, Ibu Santi sudah duduk manis di sofa beludru merah merun. Ia mengibaskan kipas lipatnya, sesekali mengeluh tentang cuaca yang menurutnya tidak bersahabat bagi kulit halusnya. Adrian berdiri di sampingnya, sibuk membaca pesan di ponsel. Sama sekali tidak menoleh untuk memastikan apakah istrinya butuh bantuan. Pemandangan ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya selama 5 tahun. Saya memarkir troli di dekat pilar, lalu berjalan ke meja resepsionis, tempat Adrian akhirnya mulai melakukan pendaftaran. Wajah Adrian tampak berkerut. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian tamu lain. Saya merasa ada yang tidak beres, lalu mendekat. Namun suami saya bahkan tidak menoleh. Petugas resepsionis, seorang perempuan muda dengan senyum yang dipaksakan karena gugup, mencoba menjelaskan sambil menunjuk layar komputer. Ternyata ada kesalahan teknis dari agen perjalanan daring. Pesanan yang seharusnya 2 kamar deluxe dengan pintu terhubung, tercatat hanya 1 kamar suite keluarga dengan 1 ranjang besar dan 1 ranjang tambahan kecil. Ibu Santi yang mendengar keributan langsung bangkit. Hak sepatunya menggema di seluruh lobi. Tanpa bertanya, duduk perkaranya. Ia menuding petugas itu tidak becus bekerja. Ia mengeluarkan rentetan kalimat pedas, mengaku sebagai pelanggan setia jaringan hotel ini. Padahal ini kali pertama mereka menginap di sini. Petugas itu menunduk meminta maaf berkali-kali. Ia menjelaskan, hotel sedang penuh karena musim liburan. Tidak ada kamar kosong lain, bahkan kelas standar sekalipun. Suasana hening sejenak. Saya menatap Adrian, berharap suami saya mengambil keputusan. Mungkin kami bisa mencari hotel lain. Mungkin Adrian bisa tidur di sofa, sementara saya dan ibunya berbagi ranjang. Namun, harapan saya hancur. Adrian justru menatap ibunya dengan wajah bingung, menyerahkan semua keputusan pada wanita parubaya itu. Ibu Santi memutar bola matanya. Ia menatap saya dari ujung kaki hingga ujung kepala, dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah saya adalah noda kotor di lantai marmer yang indah itu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara cukup lantang, hingga terdengar tamu di sekitar. Ia berkata bahwa kamar suite itu hanya cukup untuk dirinya dan Adrian. Ia butuh istirahat berkualitas, katanya, dan tidak bisa tidur berdesakan. Saya tertegun, masih mencoba mencerna arah pembicaraan. Dalam pikiran naif, saya kira Ibu Santi akan menyuruh saya memesan kamar lain yang lebih murah. Namun kalimat berikutnya bagaikan petir di siang bolong. Ibu Santi berkata dengan nada dingin penuh penekanan. Ia berkata, tidak ada kamar untuk saya. Kamar itu, katanya, hanya untuk orang-orang penting, yaitu dirinya dan anak lelakinya, bukan untuk seorang babu seperti saya. Wajah saya memanas seketika. Kata babu itu terngiang-ngiang, memantul-mantul di dinding kepala saya yang mulai pening. Saya menoleh cepat ke arah Adrian, menuntut pembelaan. Namun, Adrian, lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu 5 tahun lalu, hanya menunduk memainkan ujung kemejanya, tidak berani menatap mata saya, apalagi membantah ibunya. Belum cukup sampai di situ. Ibu Santi bertanya kepada resepsionis, apakah ada ruangan gudang atau kamar pelayan yang bisa dipakai? Resepsionis itu serba salah, lalu ragu menyebut ada kamar kecil di lantai dasar dekat parkir, biasanya untuk sopir tamu VIP. Kondisinya sederhana, tanpa pendingin ruangan. Ibu Santi tersenyum. Ia menoleh pada Adrian, hendak menawarkan kamar sopir itu untuk saya. Tapi kemudian ia meralat ucapannya sendiri. Ia berkata, saya bahkan tidak pantas mendapat kamar supir. Saya harus tetap berjaga di lobi, kalau-kalau ia membutuhkan sesuatu malam nanti. Ia melarang saya masuk ke kamar suite. Ia menyuruh saya mencari tempat tidur sendiri, entah di sofa lobi, entah dimanapun, asalkan tidak mengganggu pemandangan mereka. Saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan suara hati yang patah, melainkan suara rantai kesabaran yang putus. Selama ini saya diam saat penghasilan saya dipakai menutupi cicilan mobil Adrian. Saya diam saat warisan nenek dipakai merenovasi rumah Ibu Santi. Saya diam saat diperlakukan seperti pembantu di setiap acara keluarga. Tapi
Hari ini, di tempat umum ini, harga diri saya diinjak sampai rata dengan tanah. Saya menatap wajah tua Ibu Santi yang penuh kemenangan dan wajah Adrian yang pengecut. Tiba-tiba, rasa lelah di tubuh saya menguap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan asing. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Baik. Bu, kata saya datar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat orang-orang penting. Ibu Santi tampak puas dengan kepatuhan saya. Ia tak sadar di balik senyum itu. Saya sedang mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Sebenarnya, penghinaan di lobi hotel itu bukanlah yang pertama dalam perjalanan ini. Sejak keberangkatan, mereka sudah memperlakukan saya seperti pesuruh di bandara saat keberangkatan. Ibu Santi membuat keributan pertama. Ia merasa kursi pesawat yang saya pesan tidak cukup nyaman untuknya. Padahal saya sudah memesan kelas bisnis untuknya dan Adrian. Sementara saya sendiri rela duduk di kelas ekonomi untuk menghemat. Ibu Santi malah menuntut agar saya menukar kursi saya dengan kursinya. Karena katanya, kelas bisnis pun masih kurang baik untuk punggungnya. Dan ia ingin duduk di dekat jendela. Saya menukar tiket itu dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Tanpa ucapan terima kasih. Hanya keluhan bahwa saya terlalu lama mengurusnya. Di pesawat, saya yang seharusnya beristirahat, justru bolak-balik dari ekonomi ke bisnis, mengantar obat, mengambilkan selimut, dan memijat kaki Ibu Santi yang katanya pegal. Para pramugari menatap saya dengan iba, mengira saya adalah perawat pribadi yang dibayar. Sesampainya di kawasan wisata, sebelum menuju hotel, Ibu Santi memaksa mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia ingin membeli oleh-oleh untuk teman arisannya selama 3 jam. Saya mengikutinya dari toko ke toko, membawa kantong belanjaan yang semakin menumpuk. Semua dibayar dengan kartu kredit saya. Total belanjaan itu mencapai puluhan juta rupiah. Adrian, suami saya, hanya duduk di kursi tunggu sambil bermain ponsel. Sesekali ia menengok, hanya untuk menyuruh saya cepat agar ibunya tidak menunggu lama. Saat itu, saya sudah merasa lelah luar biasa, tapi saya masih menahan diri. Saya pikir ini hanya soal beberapa hari. Saya tidak tahu puncaknya akan datang begitu cepat di lobi hotel. Maka, ketika Ibu Santi akhirnya menyebut saya babu di depan puluhan orang, itu bukanlah penghinaan pertama. Itu hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaran saya tumpah. Malam itu, saya berjalan keluar dari lobi hotel dengan koper kecil saya sendiri. Hanya 1 koper. Sisanya, 5 koper besar berisi pakaian dan keperluan Ibu Santi serta Adrian. Saya tinggalkan begitu saja di troli dekat pilar. Tidak ada yang menahan saya. Adrian terlalu sibuk mengurus ibunya yang rewel. Ibu Santi terlalu sibuk merasa menang. Saya memesan taksi, lalu pergi ke sebuah hotel butik kecil di sisi lain kota. Bukan karena saya tak mampu membayar yang mahal, tapi karena saya butuh tempat untuk berpikir dengan tenang. Di kamar hotel yang sederhana itu, saya duduk di tepi ranjang. Saya membuka ponsel. 5 tahun pernikahan terputar kembali di kepala saya, seperti film yang menyakitkan. Saya teringat hari pertama Adrian melamar. Ia berjanji akan menjadikan saya ratu. Nyatanya, saya menjadi babu. Saya teringat saat Ibu Santi pindah ke rumah kami, lalu perlahan mengambil alih segalanya, termasuk hati anaknya. Lalu, saya teringat satu hal yang selama ini mereka lupakan. Semua yang mereka nikmati berdiri di atas uang saya. Dan semua itu bisa saya cabut kembali kapan saja. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop dan mulai bekerja. Bukan untuk biro perjalanan saya, tapi untuk masa depan saya sendiri. Hal pertama yang saya lakukan, saya menelpon Pak Tono. Ia pengacara yang sudah lama menangani urusan usaha saya. Suaranya terdengar mengantuk, tapi ia langsung terjaga ketika saya menjelaskan keadaan. Bu Aruna yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Tono pelan. Sangat yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah cukup lama menjadi babu. Mulai besok, saya ingin menjadi diri saya sendiri lagi. Pak Tono menghela napas. Lalu ia berkata bahwa secara hukum, posisi saya sangat kuat. Rumah itu atas nama saya, dibeli sebelum menikah dari warisan. Itu bukan harta bersama,
Itu harta bawaan, sepenuhnya milik saya. Saya tersenyum dalam gelap. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas. Keesokan paginya, saya tidak kembali ke hotel mereka. Saya justru pergi ke bandara. Tapi sebelum itu, saya membuka aplikasi perbankan di ponsel. Kartu kredit platinum yang selama ini dibanggakan Adrian. Kartu yang ia pamerkan ke teman-temannya. Sebenarnya hanyalah kartu tambahan. Kartu induknya atas nama saya. Saya yang membayar tagihannya setiap bulan. Dengan satu sentuhan jari, saya memblokir kartu itu. Permanen. Begitu pula kartu tambahan milik Ibu Santi. Lalu, saya membuka akun agen perjalanan daring. Akun yang memang saya kelola sebagai pemilik biro. Saya membatalkan tiket pesawat pulang mereka. Saya membatalkan reservasi mobil sewaan yang sudah saya pesan untuk liburan ini. Satu persatu, saya cabut semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Seperti mencabut kabel dari sebuah alat yang berhenti bekerja. Saya tidak merasa jahat, saya hanya berhenti membiayai orang-orang yang menganggap saya tidak penting. Setelah itu, saya menonaktifkan ponsel lama saya, lalu memasang kartu baru. Nomor lama saya biarkan mati. Saya ingin tahu, berapa lama mereka baru menyadari bahwa babu mereka telah pergi. Ternyata mereka tidak menyadarinya sampai 3 hari kemudian di hotel itu. Hari pertama berlalu tanpa saya. Ibu Santi dan Adrian justru senang. Mereka pikir saya pulang lebih awal karena merajuk. Mereka menikmati kamar suite mereka, memesan layanan kamar mahal, dan bersantai. Tapi masalah mulai muncul di hari kedua. Mereka sering terlambat turun untuk sarapan, hanya mendapat sisa makanan yang dingin. Mereka terus bertengkar soal hal sepele. Siapa yang harus membawa tas belanjaan? Siapa yang memegang kunci kamar yang sering tertinggal di dalam? Tanpa saya, segala sesuatu menjadi kacau. Selama ini, sayalah yang mengatur semuanya. Jadwal, makanan, barang, uang. Mereka tak pernah tahu betapa banyak yang harus diurus, karena selama ini semuanya berjalan otomatis di tangan saya. Pagi ketiga, kekacauan mencapai puncaknya. Ibu Santi bangun dengan suasana hati buruk, karena pendingin ruangan kamar mereka rusak tengah malam, dan teknisi lambat memperbaiki. Ia menyalahkan Adrian yang tidak becus menekan pihak hotel. Adrian sendiri sudah kehabisan energi, wajahnya kusut. Matanya berkantung hitam karena kurang tidur, akibat mendengar dengkuran ibunya yang keras di kamar sempit itu. Kemejanya lecek, karena ia tidak tahu cara memakai layanan Binatu Hotel, yang ternyata berbayar mahal, dan ia terlalu gengsi mencuci sendiri. Mereka duduk di lobi, menunggu mobil sewaan untuk pergi ke tempat wisata. Namun mobil itu tak kunjung datang. Setelah hampir 1 jam menunggu di tengah panasnya lobi, Adrian mengecek email di ponsel. Ia menemukan bahwa reservasi mobil itu telah dibatalkan secara otomatis, karena kartu yang terdaftar sebagai jaminan tidak valid. Adrian mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor saya untuk kesekian kali. Ia sudah menelpon puluhan kali selama 2 hari terakhir. Mengirim pesan suara, pesan teks, hingga email. Tetapi semuanya tak terjawab. Ponsel saya mati. Tidak ada centang biru. Tidak ada nada sambung. Saya benar-benar menghilang, ditelan bumi. Adrian mulai merasa takut. Bukan karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya, melainkan karena mengkhawatirkan nasibnya sendiri yang mulai berantakan. Ibu Santi yang tidak sabar mulai mengomel panjang lebar di depan umum. Ia menuduh Adrian tidak becus mengurus apapun demi menenangkan ibunya yang mulai mengamuk seperti anak kecil. Adrian memutuskan memesan taksi daring dengan tarif mahal menuju sebuah restoran makanan laut terkenal di pinggir pantai. Ia berpikir, makan siang mewah akan meredakan amarah ibunya. Ia yakin saya hanya sedang merajuk dan bersembunyi di hotel murah di sekitar sana. Adrian berpikir, nanti malam ia akan mencari saya lagi, lalu memaksa saya pulang. Karena uang tunai di dompetnya semakin menipis. Sesampainya di restoran mewah itu, Ibu Santi langsung memesan menu paling mahal, tanpa melihat harga. Kepiting raja, ikan bakar,
dan minuman kelapa muda utuh. Seolah ingin membalas dendam atas ketidaknyamanan yang ia alami di hotel. Adrian hanya memesan nasi goreng biasa. Perutnya terlalu mulas memikirkan tagihan yang akan datang. Mereka makan dalam diam. Ibu Santi sibuk memotret makanannya untuk dipamerkan di media sosial dengan keterangan palsu tentang betapa bahagianya liburan mereka. Sementara Adrian sibuk mengecek saldo rekening yang angkanya semakin menyedihkan. Ia berharap kartu kredit tambahannya masih bisa dipakai. Saat pelayan datang membawa tagihan, Adrian dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa kartu itu hanya kartu tambahan yang induknya saya pegang. Pelayan mengambil kartu itu dengan sopan, lalu membawanya ke mesin di meja. Adrian meneguk air putih, mencoba bersikap santai. Namun beberapa detik kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. Ia memberitahu Adrian bahwa transaksinya ditolak. Adrian mengerutkan kening, yakin ada kesalahan mesin. Ia menyuruh pelayan mencoba lagi. Pelayan menuruti, namun hasilnya sama. Mesin itu mengeluarkan bunyi panjang yang menyakitkan telinga. Diikuti struk kecil bertuliskan, transaksi ditolak. Keringat dingin mulai mengucur di punggung Adrian. Ia mencoba kartu debit pribadinya, tetapi saldonya tidak cukup untuk membayar total tagihan yang mencapai jutaan rupiah. Ibu Santi yang menyadari ada masalah mulai panik. Ia bertanya dengan suara keras, "Apa yang terjadi?" Adrian berbisik gemetar bahwa semua kartunya tidak bisa dipakai. Pelayan kini memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka penipu yang ingin makan gratis. Manajer restoran melipat tangan di dada dengan wajah garang. Suasana menjadi tegang. Para pengunjung di meja sebelah mulai berbisik sambil menunjuk ke arah mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, saya sedang duduk santai di kursi kelas bisnis sebuah maskapai internasional. Saya menikmati segelas jus jeruk dingin sambil membaca majalah. Di layar ponsel baru saya, muncul notifikasi dari aplikasi perbankan. Pemberitahuan tentang adanya percobaan transaksi dalam jumlah besar yang gagal, karena status kartu telah diblokir permanen. Saya tersenyum tipis. Saya membayangkan wajah panik Adrian dan wajah merah padam Ibu Santi. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya menutup notifikasi itu, lalu memejamkan mata, bersiap memulai petualangan baru seorang diri, meninggalkan beban hidup yang selama ini saya pikul di pundak. Kembali ke restoran, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ibu Santi akhirnya terpaksa membongkar isi tasnya. Ia mengeluarkan dompet kecil, tempat ia menyimpan uang pensiun mendiang suaminya. Uang yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar menahan marah dan malu. Ia menghitung lembar demi lembar uang tunai di depan manajer restoran dan pelayan yang menontonnya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Ibu Santi, yang selalu merasa dirinya keturunan ningrat. Ia harus membayar makanannya sendiri di depan umum, karena anak lelakinya tidak mampu. Setelah lunas, Ibu Santi berdiri. Lalu, di depan semua orang, ia menampar pipi Adrian dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat seluruh restoran hening. Ibu Santi berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Adrian yang memegangi pipinya yang panas. Hancur lebur di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus geli. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mengosongkan seluruh rumah hanya dalam waktu seminggu? Izinkan saya menceritakannya. Hari pertama setelah meninggalkan hotel, saya tidak langsung terbang ke luar negeri. Saya kembali dulu ke Jakarta dengan penerbangan pagi. Saya tahu saya punya waktu sekitar seminggu sebelum Adrian dan ibunya pulang, karena tiket pulang mereka masih lama, dan saya berniat membatalkannya di saat terakhir. Begitu tiba di rumah, saya langsung bekerja. Saya menghubungi Mbak Asih, pembantu lama kami yang dulu dipecat sepihak oleh Ibu Santi karena dianggap kurang cekatan. Mbak Asih yang baik hati bersedia membantu saya, bahkan mengajak beberapa kerabatnya. Selama 3 hari, kami mengemas dan memindahkan seluruh barang yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya menyewa jasa pindahan profesional, sofa, televisi, kulkas, oven, meja makan marmer, ranjang, lemari, karpet, lukisan, hingga gorden sutra. Semuanya saya angkut ke sebuah gudang penyimpanan yang saya sewa. Saya teliti memilah. Barang yang saya beli
Saya ambil barang milik Adrian, seperti pakaian dan beberapa peralatan lamanya. Saya tinggalkan, tapi saya tidak menatanya rapi. Saya memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah hitam, lalu menumpuknya di sudut kamar. Sebuah pesan kecil tentang bagaimana saya menghargai barang-barangnya, sama seperti bagaimana ia menghargai saya. Hari keempat, saya memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah. Saya juga mengganti gorden agar tak ada yang bisa mengintip dari luar. Hari kelima, saya menemui Pak Tono untuk menyelesaikan dokumen gugatan cerai dan somasi pemisahan harta. Semuanya sah, lengkap, dan tidak bisa dibantah. Pak Tono memuji ketelitian saya menyimpan sertifikat rumah dan bukti-bukti pembelian barang selama ini. Ternyata, kebiasaan saya menyimpan setiap nota dan kwitansi yang dulu ditertawakan Ibu Santi sebagai kebiasaan orang miskin, kini menjadi senjata paling ampuh. Hari keenam, saya meletakkan amplop coklat berisi somasi itu di tengah kamar utama. Lalu, saya mengunci rumah dan pergi ke bandara untuk benar-benar memulai hidup baru. Saya tidak merasa kejam, saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya dan meninggalkan mereka dengan apa yang memang milik mereka, yaitu kesombongan yang tidak berharga. Sementara itu, hal lain juga terjadi tanpa saya rencanakan. Ingatkah Anda saat Ibu Santi menampar Adrian di restoran karena tak mampu membayar? Ternyata ada pengunjung lain yang merekam kejadian itu diam-diam. Video itu, entah bagaimana, tersebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Ibu Santi yang menghitung uang receh dengan tangan gemetar, lalu menampar anaknya di depan umum. Video itu menjadi viral. Banyak yang menertawakan. Banyak pula yang menebak-nebak cerita di baliknya. Beberapa orang yang mengenal Ibu Santi dari grup arisan segera mengenalinya. Dalam hitungan hari, seluruh teman arisan Ibu Santi tahu bahwa wanita yang selalu menyombongkan kekayaannya itu ternyata harus menghitung uang receh di restoran karena anaknya bangkrut. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan kebohongan runtuh dalam semalam. Ibu Santi yang dulu menjadikan media sosial sebagai panggung pamernya, kini tidak berani lagi membuka ponselnya. Setiap notifikasi terasa seperti ejekan. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang, ia datang dari arah yang tak pernah kita duga. 1 minggu kemudian, liburan yang penuh penderitaan itu akhirnya berakhir. Adrian dan Ibu Santi pulang, bukan dengan pesawat seperti saat berangkat, melainkan dengan bus malam antar kota yang sempit dan berbau minyak angin. Tiket pesawat pulang mereka hangus karena dibatalkan oleh saya melalui akun agen perjalanan yang memang saya kelola. Uang tunai mereka sudah habis, kartu kredit mati, dan Adrian terlalu malu untuk meminjam pada teman-temannya. Sepanjang perjalanan 10 jam di dalam bus, Ibu Santi tidak henti-hentinya memaki saya. Ia menyusun rencana di kepalanya untuk menghabisi menantunya begitu sampai di rumah, mengusir saya, atau bahkan melaporkan saya ke polisi atas tuduhan penelantaran. Mereka tiba di depan rumah saat matahari baru terbit. Tubuh pegal linu, wajah berminyak. Koper-koper besar itu kini terasa 10 kali lebih berat karena harus diseret dari jalan raya ke depan pagar. Adrian berharap saya sudah ada di rumah. Mungkin sedang menangis menyesal, siap bersimpuh meminta maaf. Ia membayangkan rumah yang sejuk, sarapan yang sudah tersedia, dan air hangat untuk mandi. Namun harapan itu sirna saat Adrian mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu depan. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa diputar. Adrian mencoba lagi, menggoyangkannya ke kiri dan kanan. Tapi pintu tetap terkunci rapat. Kuncinya sudah diganti. Ibu Santi mulai berteriak dari belakang, menyuruh Adrian jangan main-main. Adrian yang panik menggedor pintu, memanggil nama saya berulang kali. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Jendela tertutup rapat dengan tirai yang sepertinya sudah diganti karena warnanya berbeda. Firasat buruk mulai menjalar di dada Adrian. Ia akhirnya memanggil tukang kunci yang kebetulan lewat di kompleks. Dengan sisa uang receh terakhir, ia membayar tukang kunci itu untuk membobol pintu rumahnya sendiri. Suara bor dan palu yang menghantam gagang pintu terdengar memilukan di pagi yang sunyi.
Tetangga sebelah mulai keluar, menatap mereka dengan tatapan aneh. Adrian berusaha menyembunyikan wajah. Sementara Ibu Santi sibuk berkacak pinggang. Berpura-pura ini hanya masalah kunci macet biasa. Setelah 10 menit yang menyiksa, pintu akhirnya terbuka dengan derit panjang. Adrian dan Ibu Santi bergegas masuk, siap meluapkan amarah mereka pada saya. Namun begitu, kaki mereka melangkah ke ruang tamu. Langkah mereka terhenti seketika. Mulut Ibu Santi yang sudah terbuka kini ternganga lebar tanpa suara. Rumah itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada sofa kulit tempat Adrian biasa menonton bola. Tidak ada televisi layar datar 60 inci yang saya beli tahun lalu. Tidak ada karpet, tidak ada lukisan di dinding. Bahkan gorden sutra yang mahal itu pun lenyap. Ruang tamu itu hanya menyisakan lantai keramik yang dingin. Dan jejak debu berbentuk kotak di tempat barang-barang dulu berada. Suara langkah kaki mereka menggema, memantul di dinding kosong yang seolah menertawakan mereka. Adrian berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu. Oven tanam. Meja makan marmer. Semuanya hilang. Hanya tersisa kompor portabel lama milik Adrian zaman kuliah. Tergeletak menyedihkan di pojok ruangan. Adrian berlari naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Jantungnya berdegup kencang, berharap setidaknya ranjang mereka masih ada. Ia membuka pintu kamar dengan tergesa. Kosong. Lemari pakaian yang besar itu, pintunya terbuka, menampilkan isinya yang melompong. Semua baju saya, sepatu, perhiasan, semuanya lenyap. Anehnya, baju-baju Adrian masih ada, tapi tidak digantung rapi. Baju-baju itu ditumpuk begitu saja di lantai, dalam bungkusan plastik sampah hitam besar. Seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berharga. Di sudut kamar, ranjang king size mereka pun hilang, hanya menyisakan dipan kayu tua yang reot. Ibu Santi tertatih masuk ke kamar tamu yang biasa ia tempati. Sama saja, kasur empuk yang biasa menopang punggungnya sudah tidak ada. Saya benar-benar membersihkan rumah itu dari segala sesuatu yang pernah saya beli dengan uang pribadi. Saya menarik kembali semua fasilitas yang selama ini dinikmati suami dan mertua saya secara cuma-cuma. Ibu Santi jatuh terduduk di lantai dingin. Kakinya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana saya melakukan ini semua dalam waktu seminggu tanpa mereka ketahui. Ini bukan sekedar pergi dari rumah. Ini adalah pemisahan harta yang brutal, terencana dengan sangat rapi. Di tengah kepanikan itu, mata Adrian menangkap sebuah objek di atas lantai kayu kamar utama. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di sana. Satu-satunya benda yang terlihat rapi di ruangan itu. Adrian berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ia memungut amplop itu. Tidak ada nama penyirim. Hanya logo sebuah kantor pengacara ternama di sudut kanan. Tangan Adrian berkeringat saat membuka segel amplop. Ia menarik keluar isinya. Itu bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Itu adalah somasi hukum. Surat itu berisi pemberitahuan resmi tentang gugatan cerai dan pemisahan harta. Di dalamnya terlampir dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah Adrian perhatikan. Dokumen yang menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ini, sertifikatnya atas nama saya, dibeli dari hasil warisan nenek sebelum pernikahan. Itu artinya, rumah ini sepenuhnya milik saya, bukan harta bersama selama ini. Saya berbaik hati mengizinkan Adrian dan ibunya menumpang. Dan kini, saya menariknya kembali. Surat itu memberi mereka waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Seluruh perabotan yang dibeli dengan uang saya telah ditarik. Yang tersisa hanya tembok dan lantai. Di halaman terakhir, terdapat catatan kecil tulisan tangan saya, yang tintanya masih terlihat tegas. Adrian membacanya dengan suara berbisik, sementara Ibu Santi mendengarkan dengan wajah pucat. Catatan itu berbunyi, "Kalian bilang, aku hanya babu yang tidak penting. Jadi, aku pergi dan membawa semua milikku. Silahkan mulai hidup mandiri, seperti orang penting yang kalian agung-agungkan. Jangan cari aku. Atau pengacaraku yang akan bicara." Kertas itu terlepas dari tangan Adrian, melayang jatuh ke lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri. Ia juga baru saja kehilangan atap di atas kepalanya dan tulang punggung kehidupannya. Kesunyian rumah kosong itu kini terasa jauh lebih menakutkan
daripada teriakan kemarahan manapun. Bulan pertama tanpa kehadiran saya terasa seperti 1 abad penderitaan bagi mereka. Rumah besar yang dulu menjadi istana kebanggaan, kini berubah menjadi penjara beton yang dingin. Tanpa perabotan yang layak, suara langkah kaki mereka memantulkan kesepian yang mencekam. Adrian harus tidur beralaskan tumpukan kardus bekas dan selimut tipis yang ia temukan di gudang. Sementara Ibu Santi tidur di atas dipan kayu tua tanpa kasur, yang membuat tulang punggungnya sakit setiap kali bangun pagi. Tidak ada lagi aroma kopi segar di pagi hari. Tidak ada sarapan bergizi di meja. Dan yang paling parah, tidak ada lagi kehangatan yang membuat rumah itu layak disebut tempat tinggal. Realitas finansial menghantam mereka lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Selama 5 tahun, Adrian hidup dalam gelembung ilusi yang saya ciptakan. Ia merasa gajinya sebagai manajer sudah lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan dirinya. Padahal, sayalah yang diam-diam menambal semua kebocoran anggaran rumah tangga. Kini, gelembung itu pecah. Untuk pertama kalinya, Adrian harus menghadapi tagihan-tagihan yang sebenarnya. Tagihan listrik, tagihan air, cicilan mobil yang ternyata masih panjang, dan tunggakan kartu kredit yang selama ini saya bayar tanpa pernah ia ketahui. Gajinya yang dulu ia kira besar, ternyata hanya cukup untuk membayar setengah dari semua itu. Adrian terpaksa menjual mobil mewah kebanggaannya dengan harga murah untuk menutupi utang. Ia mulai naik transportasi umum, sesuatu yang dulu ia anggap memalukan di kantor. Wibawanya runtuh. Teman-teman yang dulu ia ajak pamer kini menjauh. Setelah tahu kartu platinumnya hanya kartu tambahan istrinya, Ibu Santi tidak lebih baik. Teman-teman arisannya yang dulu ia sombongi dengan foto-foto liburan mewah, kini menertawakannya di belakang. Berita tentang Ibu Santi yang menampar anaknya di restoran karena tak mampu bayar sudah menyebar. Ia tidak berani lagi keluar rumah. Adik ipar saya, Sari, yang dulu rutin minta uang, kini menghilang. Begitu sumber uangnya kering. Ketika Adrian meminta bantuan adiknya, Sari hanya menjawab dingin bahwa ia sedang kesulitan juga. Keluarga yang dulu kompak menindas saya, kini saling menyalahkan. 2 bulan setelah kepergian saya, ketika tabungan terakhir mereka benar-benar habis, dan tenggat 30 hari untuk mengosongkan rumah sudah lewat, mereka mulai panik. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya uang, dan rumah satu-satunya yang mereka kira milik mereka ternyata milik saya. Saat itulah ponsel baru saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Tapi ketika saya angkat, suara di seberang sangat saya kenal. Itu suara Adrian bergetar, memohon, "Aruna, tolong, maafkan aku, maafkan ibu. Kami salah. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong, kembalilah." Di latar belakang, saya mendengar suara Ibu Santi yang menangis. Wanita yang dulu menyebut saya babu, kini terisak memohon belas kasihan. Saya menghela napas pelan, lalu saya menjawab dengan tenang. "Pak Adrian," kata saya rasa Anda salah sambung. Di sini tidak ada babu yang bisa Anda perintah lagi. Lalu saya tutup teleponnya. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya sudah selesai menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Setelah panggilan itu, saya memblokir nomornya dan kembali melanjutkan hidup baru saya. 2 bulan itu bagi saya adalah 2 bulan paling membahagiakan dalam 5 tahun terakhir. Biro perjalanan yang dulu hanya saya jalankan paruh waktu, kini saya garap sepenuh hati. Dengan modal yang terbebas dari beban menanggung suami dan mertua, usaha saya berkembang pesat. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Saya mulai dikenal sebagai pengusaha biro perjalanan yang menangani klien-klien penting. Saya pindah ke apartemen mewah di kawasan Kuningan. Saya membeli mobil sendiri dengan uang sendiri. Saya tidak lagi bangun pukul 3 dini hari untuk melayani siapapun. Saya bangun pukul 7, menyeduh kopi sendiri, dan menikmati pagi yang tenang. Untuk pertama kalinya, saya hidup
untuk diri saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan kami sekali lagi. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan dinas ke kawasan wisata yang sama, tempat semuanya bermula. Saya menginap di hotel bintang 5 yang sama. Hotel tempat Ibu Santi pernah berkata, saya tidak pantas mendapat kamar. Kali ini, saya datang sebagai tamu kehormatan. Saya memesan Presidential Suite, kamar termahal di hotel itu, untuk keperluan menjamu klien. Pagi itu, saya turun dari mobil di depan lobi, mengenakan setelan rapi dan kacamata hitam. Seorang petugas bergegas membawakan koper saya, dan di sanalah, di area parkir depan hotel, saya melihat sosok yang tak asing, Adrian. Ia mengenakan seragam sopir taksi sewaan, wajahnya kurus. Kulitnya menggelap terbakar matahari. Ia sedang menurunkan koper-koper tamu lain dengan tubuh yang membungkuk lelah. Lelaki yang dulu enggan membawakan koper istrinya sendiri, kini menjadi pengangkut koper orang lain demi sesuap nasi. Pandangan kami bertemu. Mata Adrian membelalak. Ia mengenali saya seketika. Untuk sesaat, ia hanya berdiri mematung. Lalu ia mendekat dengan ragu, hendak menyapa. Tangan kami sempat bersentuhan sedikit, saat ia secara refleks mencoba membantu koper saya. Ia menatap mata saya, seolah memohon pengakuan, seolah berharap saya masih mengenalnya sebagai suami. Saya membuka kacamata hitam saya. Saya menatap mata Adrian lurus-lurus. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan datar dan asing. Terima kasih, Pakistan. Ini tips untuk Anda, kata saya, sambil menyelipkan selembar uang Rp100.000 ke saku kemejanya yang lusuh. Saya tidak memanggil namanya. Saya memperlakukannya layaknya petugas jasa biasa yang baru saja membantu saya. Lalu, saya berbalik badan, disambut oleh manajer hotel yang sudah menunggu dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Aruna. Sapa manajer itu ramah. Presidential Suite langganan Ibu sudah kami siapkan. Pemandangannya indah sekali hari ini. Terima kasih, jawab saya tersenyum. Saya butuh istirahat yang tenang. Pastikan tidak ada gangguan. Adrian berdiri mematung di samping mobil sewaannya, memegang uang Rp100.000 pemberian mantan istrinya. Ia melihat punggung saya berjalan masuk ke lobi marmer yang megah, dikelilingi staf hotel yang melayani saya bagai seorang ratu. Di pintu kaca otomatis, sebelum masuk sepenuhnya, saya berhenti sejenak. Saya menoleh sedikit ke arah Adrian, yang masih berdiri di sana seperti patung yang menyedihkan. Saya tersenyum tipis, lalu saya berbisik, pelan. Namun gerak bibir saya terbaca jelas olehnya dari kejauhan. Kamar ini memang hanya untuk orang penting. Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia kami selamanya. Saya melangkah masuk ke dalam kemewahan yang memang menjadi hak saya, meninggalkan Adrian yang hancur lebur di luar, di bawah terik matahari. Bersiap kembali ke jalanan, mencari recehan, demi menyambung hidup yang penuh penyesalan. Karma telah dibayar lunas. Saya bukan lagi babu. Saya adalah ratu yang sesungguhnya, dan Adrian hanyalah penonton yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan orang yang selama ini menanggung hidupmu dalam diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang tidak ada batasnya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, menanggung segalanya, namun tetap dianggap tidak penting di rumahnya sendiri. Mereka diam. Bukan karena lemah, tapi karena masih berharap akan dihargai. Ada juga banyak suami seperti Adrian, lelaki yang lupa siapa yang sebenarnya menopang hidupnya, yang lebih memilih membela ego ibunya daripada melindungi istri yang setia. Ada pula para ibu mertua seperti Santi, yang merasa anak lelakinya adalah segalanya, dan menantu hanyalah pelengkap yang bisa diinjak. Mereka lupa bahwa rumah tangga anaknya berdiri di atas pengorbanan menantu yang mereka rendahkan. Pada akhirnya, Adrian dan ibunya harus menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Hidup dari penghasilan Adrian sebagai sopir yang nyaris tidak cukup. Ibu Santi tak lagi punya kipas bangsawan untuk dikibaskan. Sementara saya perlahan membangun kerajaan saya sendiri dari nol.
dengan tangan saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bersabar dalam penghinaan, atau memilih untuk bangkit dan menghargai diri sendiri sebelum menuntut orang lain menghargai kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, di tengah gemerlap lampu kristal ballroom, saya berdiri diam di sudut ruangan. Suami saya naik ke atas panggung, menggandeng tangan wanita lain. Dia menyebut wanita itu sebagai wajah baru perusahaan. Dia tidak tahu satu hal. Gedung megah tempat dia mempermalukan saya malam ini. Seluruh saham perusahaan yang dia banggakan, semuanya atas nama saya. Dan dalam 5 menit, semua kebohongannya akan runtuh di depan 300 tamu undangan. Apakah saya kejam? Atau ini hanya karma yang akhirnya bekerja? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenung lewat kisah-kisah kehidupan. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekarang, duduklah dengan tenang. Saya akan mulai dari awal. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menjadi istri, dan selama 12 tahun itu, saya belajar satu hal pahit, bahwa kesetiaan yang tidak dihargai hanya akan menjadi luka yang menumpuk. Suami saya bernama Galang Wibisono. Dia direktur utama perusahaan yang sama. Di mata publik, kami pasangan yang sempurna, pengusaha muda yang sukses dan istri yang setia di belakangnya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kami. Banyak orang iri pada kehidupan kami. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, undangan ke acara-acara penting. Dari luar, hidup saya terlihat seperti impian. Tapi di dalam rumah itu, saya hidup seperti orang asing. Tidur di ranjang yang sama dengan seseorang yang hatinya sudah pergi entah kemana. Kemewahan ternyata tidak pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Saya menikahi Galang ketika usia saya 26. Saat itu dia belum punya apa-apa. Hanya seorang manajer proyek dengan gaji pas-pasan dan mimpi yang besar. Saya percaya pada mimpinya. Saya berikan semua yang saya punya. Dulu, di tahun-tahun awal pernikahan kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Bekasi. Atapnya bocor saat hujan, tapi saya tidak pernah mengeluh. Setiap pagi saya bangun subuh, menyiapkan sarapan, lalu mengantar Galang dengan motor butut kami. Saya rela menjual perhiasan pemberian ibu saya untuk modal dia merintis proyek pertamanya. Saat proyek itu hampir gagal, saya yang begadang membantunya menyusun ulang seluruh perhitungan biaya. Saya yang menemaninya menangis saat dia hampir menyerah. Saya masih ingat malam ketika proyek pertamanya akhirnya berhasil. Galang memeluk saya erat. Dia berkata, "Nin, semua ini berkat kamu. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Saat itu, saya percaya. Saya pikir lelaki yang ingat asal-usulnya tidak akan pernah berkhianat. Saya salah. Ayah saya, almarhum, adalah pendiri perusahaan properti itu. Sebelum beliau wafat, beliau memanggil saya ke kamarnya. Beliau berkata pelan, "Min, perusahaan ini Bapak titipkan padamu, bukan pada suamimu. Ingat itu baik-baik." Saat itu saya tidak mengerti kenapa beliau berpesan begitu. Sekarang saya mengerti. Bapak sudah bisa membaca sesuatu yang saya sendiri belum lihat. Setelah Bapak wafat, saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Galang. Saya pikir sebagai suami, dia yang pantas memimpin di depan. Saya cukup di belakang mengurus keuangan. Saya percaya bahwa rumah tangga adalah kerjasama, bukan kompetisi. Tapi saham mayoritas perusahaan tetap atas nama saya. Itu pesan terakhir Bapak, dan satu-satunya pesan yang tidak pernah saya langgar. Galang tumbuh bersama perusahaan itu. Dari manajer biasa, dia menjelma menjadi pengusaha yang namanya disebut di mana-mana. Mobilnya berganti setiap tahun. Jam tangannya seharga rumah orang lain. Dan
perlahan. Cara dia menatap saya pun berubah. Dulu dia memanggil saya dengan lembut. Sekarang dia memanggil saya hanya saat butuh tanda tangan. Dulu dia mendengarkan pendapat saya. Sekarang dia memotong kalimat saya di depan orang lain. Saya menjadi perabot di rumah saya sendiri. Ada, tapi tidak dianggap. Saya masih ingat malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak sendiri. Rendang, opor, semua kesukaannya. Saya menunggu sampai larut. Dia pulang pukul 2 dini hari. Bau parfum wanita lain menempel di kemejanya. Saat saya tanya, dia hanya menjawab dingin. Jangan mulai, Nin. Aku capek. Lalu dia masuk kamar dan menutup pintu, meninggalkan saya sendirian dengan meja makan yang sudah dingin. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya menyimpan satu hal di dalam hati. Sebuah pertanyaan yang dari hari itu tidak pernah pergi. Siapa perempuan itu? Beberapa minggu setelah malam itu, ada acara arisan keluarga besar di rumah ibu mertua. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak subuh. Tapi, begitu saya tiba, suasananya terasa dingin. Para ipar berbisik di pojok ruangan sambil melirik saya. Bu Sukmawati menyambut tamu lain dengan hangat. Tapi pada saya hanya melempar pandangan datar. Di tengah acara, salah satu ipar saya, Dewi, berkata dengan nada sinis, Mbak Anin ini hebat ya. Sudah belasan tahun menikah, tapi rumahnya masih sepi. Tidak ada suara anak kecil. Beberapa orang tertawa pelan. Saya menundukkan kepala, menahan perih di dada. Kue yang saya bawa dibiarkan utuh di meja, tidak disentuh siapapun. Galang ada di sana. Dia mendengar semuanya, tapi dia hanya diam. Bahkan sempat tersenyum kecil, seolah menikmati. Saat itu, saya sadar di mata keluarga ini, saya sudah lama tidak dianggap. Saya hanya menunggu giliran untuk dibuang. Malam itu, di perjalanan pulang, saya menatap jalanan dari jendela mobil. Galang menyetir dalam diam. Lalu dia berkata enteng, lain kali tidak usah repot bawa kue. Toh tidak ada yang makan. Saya tidak menjawab. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai mengeras. Bukan kebencian, tapi keputusan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan merekrut sekretaris baru untuk Galang. Namanya Kirana. Usianya baru 26 tahun. Cantik, pintar, berbicara, dan selalu tersenyum manis di depan saya. Dia memanggil saya Bu Anindya dengan nada hormat yang berlebihan. Terlalu manis untuk terasa tulus. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah membaca angka yang tidak cocok dan tubuh manusia. Ternyata juga punya angka-angka yang bisa dibaca. Saya mulai memperhatikan. Setiap kali Kirana masuk ruangan Galang, pintu selalu tertutup terlalu lama. Setiap kali nama Kirana disebut, suara Galang berubah. Lebih lembut, lebih hidup, lebih seperti dulu saat dia masih mencintai saya. Tapi saya diam. Saya belum punya bukti. Dan tanpa bukti, kebenaran hanya akan dianggap kecemburuan istri tua. Suatu hari, kejadian kecil membuat saya semakin yakin. Saya datang ke kantor membawa makan siang untuk Galang, seperti yang biasa saya lakukan. Tapi saat saya buka pintu ruangannya, Kirana sedang duduk di tepi mejanya, terlalu dekat, tertawa terlalu lepas. Begitu melihat saya, Kirana berdiri perlahan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oh, Bu Anindya, katanya dengan senyum manis yang menyebalkan. Bapak sedang sibuk sekali. Mungkin lain kali ibu telepon dulu sebelum datang. Disuruh menelpon dulu sebelum menemui suami saya sendiri. Di kantor yang dibangun ayah saya. Saya hanya tersenyum tipis, meletakkan kotak makan di meja, lalu pergi. Tapi di lift, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan terlalu dalam. Di rumah pun, keadaan semakin buruk. Galang mulai sering menginap di luar dengan alasan dinas. Uang belanja rumah dia kurangi. Sementara gaya hidupnya makin mewah. Suatu kali, saya menemukan struk pembelian perhiasan mahal di saku jasnya. Sebuah kalung berlian. Saya tidak pernah menerimanya. Saya tahu untuk siapa kalung itu. Suatu sore, ibu mertua saya datang ke rumah. Namanya Bu Sukmawati. Sejak dulu, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanya perempuan yang beruntung menikahi anaknya. Beliau lupa bahwa
tanpa keluarga saya. Anaknya tidak akan jadi siapa-siapa. Sore itu, beliau duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh. Lalu, beliau berkata dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. Min, kamu sudah 12 tahun menikah, tapi belum juga memberi Galang keturunan. Laki-laki itu butuh penerus. Kamu mengerti, kan? Saya tertegun. Selama ini saya menyimpan rasa sakit itu sendirian, bahwa setelah keguguran 3 kali, dokter mengatakan kemungkinan saya untuk hamil sangat kecil. Galang tahu itu, tapi rupanya dia menceritakannya pada ibunya dan menjadikannya senjata. Galang masih muda, lanjut Bu Sukmawati. Dia berhak bahagia, berhak punya anak. Kalau kamu tidak bisa memberi itu, mungkin kamu harus berbesar hati. Beliau meletakkan cangkir teh, senyumnya tipis. Ada perempuan lain yang bisa. Saat itu, saya mengerti. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini sudah direncanakan. Suami saya dan ibu mertua saya. Mereka sudah satu suara. Mereka tinggal menunggu waktu untuk membuang saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar sambil mendengar dengkuran Galang di sebelah saya. Pria yang dulu saya bangun dari nol. Pria yang sekarang sedang merencanakan kehancuran saya bersama ibunya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja membentak. Tapi saya memilih cara lain. Cara yang sudah Bapak ajarkan tanpa pernah beliau sebut. Diameter, amati, dan kumpulkan. Keesokan paginya, saya kembali ke kantor seperti biasa. Tersenyum pada Kirana, menyapa Galang. Tidak ada yang berubah di wajah saya. Tapi, di dalam, saya sudah mulai bekerja. Sebagai kepala keuangan, saya punya akses ke seluruh laporan perusahaan. Dan malam itu, saya mulai membuka berkas-berkas yang selama ini tidak pernah saya curigai. Saya ingin tahu kemana saja uang perusahaan mengalir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Selama setahun terakhir, ada pengeluaran yang janggal. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang disewa atas nama perusahaan. Tapi tidak ada satupun karyawan yang tinggal di sana. Saya cek lebih dalam. Tagihan listrik, tagihan air, semua dibayar dari kas perusahaan. Lalu, ada mobil. Sebuah mobil mewah dibeli dengan dana operasional. Lalu dibalik-namakan ke seseorang. Nama itu, Kirana Dewanti. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Jadi begini caranya. Galang bukan hanya berselingkuh. Dia memakai uang perusahaan. Uang yang dibangun dari keringat ayah saya untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, saya memegang sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Saya memegang angka, dan angka tidak pernah berbohong. Tapi saya ingin melihatnya dengan mata sendiri. Suatu sore, saya pergi ke apartemen di Kemang itu. Saya duduk di kafe seberang jalan, memesan teh, dan menunggu. Tidak lama, mobil Galang masuk ke basement. Beberapa menit kemudian, dari lobi keluar Kirana mengenakan piyama sutra, menyambut Galang dengan ciuman, seolah mereka pasangan yang sah. Mereka tertawa. Mereka masuk lift bersama. Saya duduk diam di kafe itu. Teh di depan saya sudah dingin. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya menatap, mencatat dalam ingatan setiap detailnya. Inilah rumah kedua suami saya, dibangun dari uang ayah saya, untuk perempuan yang merebut tempat saya. Saya pulang malam itu dengan hati yang aneh. Tidak hancur, justru semakin teguh. Mereka sudah menabur. Tinggal menunggu musim panen tiba. Tak lama setelah itu, Galang melakukan sesuatu yang lebih jauh. Di kantor, dia mengeluarkan memo internal. Isinya, sebagian wewenang keuangan saya dialihkan kepada tim baru yang dia bentuk. Tim yang dipimpin oleh, tentu saja, Kirana, dengan dalih penyegaran organisasi. Dia perlahan mencoba melucuti posisi saya di perusahaan saya sendiri. Saya menerima memo itu di meja saya. Saya membacanya dengan tenang. Lalu, saya tersenyum kecil. Galang pikir dia sedang melemahkan saya, padahal dia sedang memberi saya lebih banyak alasan dan lebih banyak bukti tentang niat jahatnya. Setiap langkah yang dia ambil untuk menyingkirkan saya justru memperkuat posisi saya secara hukum nanti. Malam harinya,
Galang berkata di rumah dengan nada seolah berbaik hati. Min, kamu kerja sudah terlalu lama. Capek, kan? Mulai sekarang, kurangi saja tugasmu di kantor. Biar yang muda-muda yang urus. Kamu di rumah saja. Saya tahu apa maksudnya. Dia ingin menyingkirkan saya pelan-pelan, supaya saat dia membuang saya nanti, saya sudah tidak punya pijakan. Saya menjawab manis. Baik, Mas, mungkin kamu benar, saya memang butuh istirahat. Dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia tidak tahu. Justru di balik istirahat itu, saya punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan akhir dari ceritanya. Beberapa hari kemudian, ada jamuan makan malam bisnis dengan mitra besar perusahaan. Galang meminta saya hadir, biar terlihat sebagai keluarga yang utuh, katanya. Saya datang, saya berdandan rapi. Saya bersikap ramah pada para tamu, seperti yang selalu saya lakukan. Di tengah makan malam, salah satu mitra bertanya pada Galang tentang strategi keuangan perusahaan. Saya, sebagai kepala keuangan, mulai menjelaskan dengan tenang. Tapi Galang memotong saya di depan semua orang. Sudah, Nin, katanya sambil tertawa pada mitranya. Istri saya ini lebih cocok mengurus dapur daripada angka. Biar saya yang jelaskan. Para tamu tertawa. Saya tersenyum kaku, menelan rasa malu yang membakar. Padahal, setiap angka yang dia banggakan malam itu adalah hasil kerja saya. Setiap laporan yang dia presentasikan, saya yang menyusunnya. Tapi di depan orang, saya hanya istri yang lebih cocok mengurus dapur. Pulang dari jamuan itu, saya berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Saya menatap wajah saya sendiri. 12 tahun. Saya sudah memberikan 12 tahun hidup saya untuk seorang lelaki yang malu mengakui kemampuan saya. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus mengecilkan diri seperti ini? Malam itu, saya menangis. Tapi itu tangisan terakhir saya untuk Galang. Setelahnya, mata saya kering dan pikiran saya jernih. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mulai menyalin semua bukti itu. Diam-diam, satu persatu. Mutasi rekening, kontrak sewa apartemen, bukti pembelian mobil, semua saya simpan. Saya buat 2 salinan. Saya cetak dalam map tebal, hitam di atas putih. Beberapa hari setelah itu, ada satu kejadian yang membuat saya semakin yakin betapa dalam rencana mereka. Galang pulang membawa berkas lagi. Kali ini soal rumah peninggalan ayah saya di kawasan Menteng. Rumah tua yang penuh kenangan masa kecil. Min, katanya. Rumah Menteng itu kosong, mubazir. Aku punya kenalan yang mau beli dengan harga bagus. Kita jual saja, ya. Uangnya bisa untuk ekspansi perusahaan. Senyumnya tampak meyakinkan. Tapi saya tahu, ekspansi yang dia maksud bukan untuk perusahaan, tapi untuk membiayai hidup baru bersama Kirana. Rumah itu adalah satu-satunya warisan ayah saya yang berbentuk kenangan, bukan angka. Di teras rumah itu. Dulu ayah saya mengajari saya membaca laporan keuangan pertama saya. Galang tahu betul betapa berartinya rumah itu bagi saya. Dan justru karena itu, dia ingin merampasnya. Bukan sekedar untuk uang, tapi untuk menghapus jejak terakhir keluarga saya dari hidup ini. Saya tersenyum dan berkata, saya pikir-pikir dulu, ya. Mas, rumah itu banyak kenangannya. Galang mengernyit. Tapi tidak memaksa. Dia tidak tahu. Malam itu saya menambahkan satu lagi catatan ke dalam map bukti saya tentang bagaimana suami saya satu persatu mencoba menelan semua yang menjadi hak saya. Tapi saya belum berhenti di situ. Saya butuh lebih dari sekedar bukti keuangan. Saya butuh tahu sejauh apa rencana mereka. Saya mulai memperhatikan ponsel Galang, bukan membaca diam-diam. Saya hanya mengamati. Setiap kali ada notifikasi tertentu, wajahnya berubah. Setiap malam, pukul 10, dia akan keluar ke teras untuk menelpon. Suaranya pelan, tapi tawanya terdengar. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Lalu saya dengar dia berbicara di teras. Sabar, sayang, katanya. Sebentar lagi, semua jadi milik kita. Begitu acara anniversary perusahaan nanti, aku umumkan
Kamu sebagai direktur baru. Setelah itu, aku urus surat cerai. Mama sudah setuju. Tubuh saya membeku. Acara anniversary. Itu acara besar perusahaan yang dihadiri ratusan tamu. Klien, mitra bisnis, pejabat, wartawan. Dan di panggung itulah, Galang berencana mengumumkan perempuan simpanannya. Sekaligus mempermalukan saya di depan semua orang. Mereka pikir mereka sedang menyiapkan kemenangan. Padahal mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya tidak tidur sampai pagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Saya sibuk berpikir, jika mereka memilih panggung itu untuk menghancurkan saya, maka saya akan memakai panggung yang sama untuk membalikan segalanya. Keesokan harinya, saya melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Saya menemui pengacara keluarga, Pak Hartono. Beliau sudah mengenal keluarga saya sejak zaman ayah saya. Saya letakkan map tebal itu di mejanya. Pak Hartono membaca dalam diam. Lama. Lalu beliau menatap saya. Bu Anindya, katanya pelan. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan dana perusahaan. Dan secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Saham mayoritas perusahaan masih atas nama Anda. Suami Anda hanya direktur. Dia bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Beliau melepas kacamatanya, lalu menatap saya dengan serius. Tapi saya harus jujur, Bu. Begitu Anda bergerak, tidak ada jalan kembali. Suami Anda, ibu mertua Anda, semua akan melawan. Mereka akan mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka mungkin akan menyerang nama baik Anda. Apakah Anda siap? Saya terdiam sejenak. Lalu, saya mengangguk mantap. Pakistan. Saya sudah 12 tahun hidup dalam ketakutan akan dibuang. Tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sekarang saya tidak takut apa-apa lagi. Saya siap. Pak Hartono tersenyum. Bagus. Bapak Anda dulu juga begitu, tenang, tapi tidak pernah bisa diinjak. Anda memang putrinya. Saya mengangguk. Saya tahu, Pakistan. Bapak saya yang memastikan itu sebelum beliau wafat. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya beliau. Saya menarik napas. Saya ingin semuanya kembali sesuai tempatnya. Tapi saya tidak mau bertindak diam-diam seperti pengecut. Saya ingin kebenaran terungkap di depan semua orang yang selama ini melihat saya sebagai istri yang tidak berdaya. Pak Hartono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. Selama 2 minggu berikutnya, saya hidup dalam 2 dunia. Di rumah, saya tetap istri yang patuh. Saya menyiapkan kemeja Galang. Saya melayani ibu mertua yang sesekali datang. Saya tersenyum. Meski di dalam hati saya menghitung mundur di luar rumah. Saya bekerja bersama Pak Hartono. Kami menyusun ulang struktur kepemilikan saham. Kami siapkan surat resmi yang menegaskan posisi saya sebagai pemegang saham mayoritas. Kami kumpulkan setiap bukti penggelapan dana, lengkap dengan tanggal dan nominal. Saya juga melakukan satu hal lagi. Diam-diam, saya menemui beberapa orang kunci di perusahaan. Pak Budi, kepala bagian legal yang sudah bekerja sejak zaman ayah saya. Bu Ratih, manajer operasional yang loyal. Mereka adalah orang-orang yang mengenal nilai sebenarnya dari perusahaan ini. Saya jelaskan semuanya, dan mereka berdiri di pihak saya. Saya masih ingat pertemuan dengan Pak Budi. Beliau sudah tua, rambutnya memutih saat saya tunjukkan bukti-bukti itu. Beliau menghela napas panjang. Bu Anindya, katanya pelan. Bapak Anda dulu pernah berpesan pada saya. Beliau bilang, jaga Anindya. Karena dia satu-satunya yang punya hati ayahnya. Saya sudah lama melihat apa yang Galang lakukan, tapi saya tidak punya hak bicara. Sekarang, Anda yang memimpin. Saya akan berdiri di belakang Anda sampai akhir. Mata saya berkaca-kaca mendengar itu. Ternyata selama ini saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang diam, tapi setia. Yang menunggu saya berani berdiri. Bu Ratih juga begitu. Saat saya temui beliau di sebuah kafe kecil, beliau langsung menggenggam tangan saya. Bu, saya sudah lama merasa ada yang salah. Banyak pengeluaran aneh yang tidak masuk akal. Saya simpan semua catatannya. Kalau ibu butuh, saya berikan semuanya. Beliau menyerahkan map berisi salinan dokumen yang bahkan belum saya temukan. Bukti saya menjadi semakin lengkap. Dengan dukungan mereka, rencana saya menjadi solid.
Kami menyusun strategi dengan hati-hati. Kapan harus bergerak? Bagaimana urutannya? Apa yang harus dikatakan? Pak Hartono bahkan menyiapkan surat resmi pemberhentian Galang sebagai direktur, yang tinggal diaktifkan kapan saja saya mau. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Kirana semakin berani. Suatu siang, dia masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Dia duduk di kursi seberang meja saya, menyilangkan kaki, dan tersenyum penuh kemenangan. Bu Anindya, katanya, saya cuma mau bilang, Galang itu sebenarnya butuh perempuan yang bisa mengimbangi dunianya. Bukan yang cuma duduk di balik meja menghitung angka. Dia memainkan kalung berlian di lehernya. Kalung yang saya tahu dibeli dengan uang perusahaan. Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk jadi nyonya besar. Sebagian memang lebih cocok jadi pelengkap. Saya menatapnya tenang. Tidak marah. Justru saya merasa kasihan. Perempuan ini begitu yakin sudah menang, sampai lupa bahwa dia hanya bidak di papan yang saya kuasai. Kamu benar, Kirana, kata saya pelan. Tidak semua perempuan ditakdirkan jadi nyonya besar. Kita lihat saja nanti siapa yang tetap berdiri di akhir. Kirana tertawa, mengira saya menyerah. Dia keluar dengan langkah penuh percaya diri. Dia tidak tahu kalimat saya itu adalah janji, bukan kekalahan. Saya tidak ingin sekadar membalas. Saya ingin keadilan. Saya ingin semua yang selama ini dibangun dari kerja keras ayah saya kembali ke tangan yang benar. Galang tidak tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Setiap hari, dia pulang larut. Setiap malam, dia menelepon Kirana di teras. Dia bahkan tidak sadar bahwa istrinya, perempuan yang dia anggap lemah, sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Suatu malam, Galang pulang membawa map. Dia meletakkannya di depan saya dengan senyum yang dibuat-buat manis. Nin, katanya. Ini surat administrasi perusahaan. Cuma formalitas. Tanda tangani saja di sini. Di sini. Dan di sini. Saya membuka map itu. Dan jantung saya hampir berhenti. Itu bukan surat formalitas. Itu surat pengalihan saham. Jika saya menandatanganinya, seluruh saham mayoritas yang diwariskan ayah saya akan berpindah ke tangan Galang. Dengan satu coretan pena, saya akan kehilangan segalanya. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Wah, banyak sekali ya. Mas, kata saya sambil pura-pura mengantuk. Saya baca dulu pelan-pelan besok. Mata saya sudah lelah malam ini. Galang mengernyit. Sedikit kesal. Tapi dia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama, aku butuh cepat, katanya. Malam itu saya tidak tidur. Saya foto setiap halaman surat itu. Lalu saya kirim ke Pak Hartono. Keesokan harinya, beliau menelpon dengan suara serius. Bu Anindya, ini upaya pengambil alihan. Kalau Anda tanda tangani, Anda akan kehilangan hak atas perusahaan. Untung Anda tidak langsung menurutinya. Saya menarik napas panjang. Ternyata mereka tidak hanya ingin membuang saya, mereka ingin merampas semua yang menjadi milik saya. Sejak hari itu, saya tahu. Saya tidak boleh ragu lagi. Saya kembalikan map itu pada Galang beberapa hari kemudian. Saya berkata, Mas, surat ini ada beberapa poin yang saya kurang paham. Saya mau konsultasi notaris dulu, ya, biar aman. Galang tampak tidak senang, tapi menahan diri. Dia tidak tahu. Saya sudah selangkah di depannya. Tekanan dari mereka semakin menjadi. Bu Sukmawati mulai sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Setiap kali datang, beliau seperti sengaja mengusik. Beliau memindahkan barang-barang saya. Beliau berkomentar tentang masakan saya. Suatu kali, beliau bahkan membawa katalog perhiasan dan berkata, Nin, perempuan yang akan mendampingi Galang nanti pasti butuh ini semua. Kamu bantu pilihkan, ya. Anggap saja kamu kakaknya. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Di dalam hati, setiap penghinaan itu menjadi bahan bakar. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa sepi, tapi dari ruang kerja Galang, saya dengar suara. Galang dan ibunya sedang berbicara. Saya berhenti di balik pintu, menahan napas. Bu, kata Galang, acara anniversary tinggal seminggu lagi. Setelah itu, semua beres.
Anin pasti syok dan langsung pergi. Begitu dia keluar dari rumah ini. Kita urus surat-suratnya. Bagus, jawab Bu Sukmawati. Sudah waktunya kamu punya istri yang bisa memberi keturunan. Anin itu sudah tidak ada gunanya. Untung saja dia perempuan polos yang tidak pernah curiga. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang akhirnya mencapai puncaknya. Perempuan polos. Itu sebutan mereka untuk saya, untuk perempuan yang membangun semua yang mereka nikmati. Saya berbalik pelan, lalu masuk ke kamar tanpa suara. Malam itu, di dalam gelap, saya tersenyum sendiri. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu apa-apa. Justru anggapan remeh itu yang akan menjadi senjata saya. Karena mereka terlalu meremehkan saya. Mereka tidak pernah berhati-hati. Dan kelalaian mereka. Saya catat semuanya. 3 hari sebelum acara, Kirana datang ke ruangan saya. Dia tersenyum manis seperti biasa. Bu Anindya, katanya. Bapak Galang minta ibu menyiapkan gaun terbaik untuk acara nanti, katanya. Malam itu akan jadi malam yang bersejarah. Saya membalas senyumnya. Tentu, kata saya, tenang. Saya pasti datang dengan penampilan terbaik. Kamu juga, ya. Pastikan kamu cantik malam itu, karena semua mata akan tertuju ke panggung. Kirana tertawa kecil, merasa menang. Dia tidak tahu makna ganda dari kalimat saya. Dia keluar dengan langkah ringan. Dan saya menatap punggungnya sambil berpikir, nikmatilah hari-harimu yang tersisa. Malam sebelum acara, saya berdiri di depan cermin. Saya menatap perempuan di pantulan itu. 12 tahun dia mengorbankan diri. 12 tahun dia mengecilkan dirinya supaya suaminya terlihat besar. Tapi malam besok, perempuan itu akan berhenti menjadi bayangan. Saya tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hari acara pun tiba. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya duduk sejenak di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Hari ini, segalanya akan berubah. Saya menelpon Pak Hartono untuk memastikan semua dokumen sudah siap. Saya menghubungi Pak Budi dan Bu Ratih, memastikan mereka akan hadir tepat waktu dengan map bukti masing-masing. Lalu saya menyiapkan tas kecil berisi flash disk yang memuat seluruh data untuk ditampilkan di layar nanti. Galang berangkat lebih dulu. Sebelum pergi, dia menatap saya dari ujung ruangan. Jangan lupa datang, Nin, katanya dengan senyum dingin. Aku ingin kamu menyaksikan momen besarku. Saya membalas tenang. Pasti. Mas, saya tidak akan melewatkannya untuk apapun. Dia tidak tahu. Momen besar itu akan menjadi miliknya yang terakhir. Ballroom hotel mewah di pusat kota itu dipenuhi tamu. 300 undangan, klien besar, mitra perusahaan, pejabat, dan wartawan dari beberapa media. Lampu kristal berkilauan, musik mengalun lembut. Semua orang berpakaian terbaik. Galang datang dengan jas hitam mahal. Dia tampak begitu percaya diri. Di sampingnya, Kirana mengenakan gaun merah menyala. Berdiri seolah dia sudah menjadi nyonya rumah. Ibu mertua saya, Bu Sukmawati, duduk di meja depan dengan senyum bangga. Mereka bertiga, satu komplotan, menunggu momen kemenangan mereka. Saya datang sendiri, mengenakan gaun hitam sederhana, namun elegan. Tidak mencolok, tapi anggun. Saya tahu, malam ini bukan soal pakaian. Malam ini soal kebenaran. Galang menghampiri saya sebentar. Dia berbisik. Duduk yang manis di meja belakang. Nin, malam ini aku punya pengumuman penting. Matanya berkilat. Penuh ejekan yang tak dia sembunyikan lagi. Saya hanya tersenyum. Tentu. Mas, saya akan menunggu pengumumanmu. Dia tidak tahu betapa saya juga menantikan momen itu. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan mengalir. Lalu, tibalah saatnya. Galang naik ke panggung. Dia mengambil mikrofon. Senyumnya lebar. Sorot lampu menyinari wajahnya. Bapak, Ibu, para tamu yang terhormat, katanya. Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan wajah baru yang akan membawa perusahaan ini ke masa depan. Dia menoleh ke arah Kirana.
mengulurkan tangan. Kirana naik ke panggung dengan anggun. Di tengah tepuk tangan yang bingung dari para tamu. Perkenalkan. Lanjut Galang. Kirana Dewanti. Mulai malam ini, dia akan menjadi direktur baru di perusahaan kita. Dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan dengan nada sinis. Dan bagi yang bertanya soal istri saya, mari kita doakan saja. Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk mendampingi seorang pemimpin. Ruangan riuh dengan bisik-bisik. Beberapa tamu menoleh ke arah saya dengan tatapan kasihan. Bu Sukmawati tersenyum puas. Kirana berdiri di panggung, menikmati setiap detik. Inilah momen yang mereka rencanakan. Mempermalukan saya di depan 300 orang. Saya berdiri dari kursi. Pelan. Tenang. Semua mata mulai tertuju pada saya. Saya melangkah ke arah panggung dengan kepala tegak dan punggung lurus. Di belakang saya, Pak Hartono, Pak Budi, dan Bu Ratih ikut berjalan, membawa map-map tebal di tangan mereka. Galang mengernyit. Min, kamu mau apa? Ini bukan tempatmu. Saya naik ke panggung. Saya ambil mikrofon kedua. Lalu, saya menghadap para tamu. Suara saya tenang, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, kata saya. Nama saya Anindya Maheswari. Saya istri sah dari Galang Wibisono. Dan saya juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Ruangan langsung hening. Senyum di wajah Galang membeku. Sebelum suami saya melanjutkan pengumumannya, kata saya, izinkan saya menambahkan beberapa fakta, supaya malam ini benar-benar menjadi malam yang bersejarah, seperti yang dia janjikan. Saya berikan isyarat. Pak Budi maju, membuka map pertama. Layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan dokumen demi dokumen. Perusahaan ini didirikan oleh ayah saya, kata saya, sebelum beliau wafat. Seluruh saham mayoritas diwariskan atas nama saya, bukan atas nama suami saya. Galang hanyalah direktur utama. Dia bekerja untuk perusahaan ini. Untuk saya, bukan sebaliknya. Di layar muncul sertifikat kepemilikan saham. Jelas terlihat nama saya, Anindya Maheswari, sebagai pemegang 51% saham perusahaan. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mitra bisnis saling pandang dengan wajah terkejut. Selama ini mereka mengira Galang pemilik segalanya. Ternyata dia hanya pegawai dengan kursi pinjaman. Wajah Galang pucat, bibirnya bergetar. Min, hentikan. Tapi saya tidak berhenti. Saya tunjuk layar. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah laporan keuangan setahun terakhir. Sebuah apartemen mewah di Kemang, disewa dengan uang perusahaan. Sebuah mobil mewah, dibeli dengan dana operasional, lalu dibalik namakan ke seseorang. Saya menoleh pada Kirana. Kenapa Kirana Dewanti? Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata kini beralih ke Kirana, yang wajahnya mendadak putih. Gaun merahnya tiba-tiba terlihat seperti bendera malu. Suami saya tidak hanya berkhianat, lanjut saya. Dia menggunakan uang perusahaan, uang yang dibangun dari kerja keras ayah saya, untuk membiayai perempuan simpanannya. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini penggelapan dana, dan saya punya semua buktinya. Hitam di atas putih. Galang menjatuhkan mikrofonnya. Suaranya berderak di lantai. Ini fitnah, teriaknya. Kamu hanya istri yang cemburu. Saya menatapnya tenang. Cemburu? Tidak. Mas, akuntan tidak cemburu. Akuntan hanya membaca angka, dan setiap angka di layar itu adalah tanda tanganmu sendiri. Di meja depan, Bu Sukmawati berdiri dengan wajah merah. Beraninya kamu mempermalukan anakku di depan umum. Saya menoleh padanya. Mempermalukan? Bu, saya hanya mengatakan kebenaran. Bukankah ibu sendiri yang bilang, anak ibu berhak bahagia, berhak punya perempuan lain. Saya hanya membantu ibu mewujudkannya. Sekarang seluruh ruangan tahu siapa perempuan itu. Bu Sukmawati terduduk kembali. Tidak bisa berkata apa-apa. Saya belum selesai. Saya berikan isyarat sekali lagi. Di layar muncul satu dokumen terakhir. Dan ini, kata saya, adalah surat pengalihan saham yang suami saya minta saya tanda tangani beberapa minggu lalu dengan dalih formalitas. Padahal
isinya, merampas seluruh hak saya atas perusahaan ini. Untungnya, saya seorang akuntan. Saya membaca setiap baris sebelum menandatangani apapun. Para tamu terkesiap, wajah Galang kini benar-benar hancur. Rencananya, satu persatu, terbongkar di depan semua orang yang dulu mengaguminya. Pak Hartono melangkah maju. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara saya dengan suara tegas. Beliau mengumumkan, per malam ini, atas instruksi pemegang saham mayoritas, Saudara Galang Wibisono diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Seluruh aset perusahaan yang disalahgunakan akan ditarik kembali. Dan proses hukum atas dugaan penggelapan dana akan segera berjalan. Ruangan meledak dalam keriuhan. Wartawan mulai memotret. Para tamu berbisik. Dalam hitungan menit, dunia yang Galang bangun di atas kebohongan runtuh di depan matanya sendiri. Galang berlutut di panggung. Air matanya mengalir. Nin, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Jangan lakukan ini. Sorot lampu masih menyinari panggung. 300 pasang mata menyaksikan. Wartawan terus memotret. Pria yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini menangis di lantai panggung yang sama, di mana dia berencana mempermalukan saya. Disitulah dia jatuh. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Pria yang saya bangun dari nol. Pria yang membalas semua itu dengan pengkhianatan. Galang, kata saya pelan. Selama 12 tahun, aku berlutut untukmu. Aku mengecilkan diriku supaya kamu terlihat besar. Aku menyimpan setiap luka demi menjaga rumah tangga kita. Tapi kamu tidak pernah menghargai satu pun dari itu. Saya berhenti sejenak. Kamu menyebutku perempuan polos yang tidak akan pernah tahu apa-apa. Kamu dan ibumu menertawakan kesetiaanku. Kalian pikir kebaikanku adalah kebodohan. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang berdiri dan siapa yang berlutut. Air mata Galang semakin deras. Dia mencoba meraih tangan saya, tapi saya menariknya pelan. Sekarang, giliranmu yang berlutut, tapi bukan padaku. Berlututlah pada hukum. Karena itu yang akan kamu hadapi mulai sekarang. Saya berbalik. Saya tinggalkan panggung itu dengan langkah tenang. Di belakang saya, Galang masih berlutut. Kirana sudah menghilang entah kemana. Kabur dari ruangan saat semua mata tertuju padanya. Bu Sukmawati menunduk dalam diam. Saya berjalan keluar dari ballroom. Udara malam menyambut saya. Sejuk, lega. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya bisa bernapas dengan bebas. Hari-hari setelah malam itu berjalan cepat. Berita tentang skandal di acara perusahaan menyebar luas. Tapi yang muncul bukan citra saya sebagai istri yang dipermalukan. Yang muncul adalah sosok perempuan yang berdiri tegak membela kehormatannya. Banyak yang menghubungi saya, memberi dukungan, mengucapkan kagum. Proses hukum berjalan sesuai bukti. Galang harus mengembalikan seluruh dana yang dia salah gunakan. Jabatannya hilang. Nama baiknya yang dulu dia banggakan, kini hancur. Apartemen mewah di Kemang ditarik kembali oleh perusahaan. Mobil mewah itu disita. Semua kemewahan yang dia tumpuk di atas pengkhianatan lenyap dalam sekejap. Para mitra bisnis yang dulu menghormati Galang kini berbalik. Satu persatu kontrak kerjasama dialihkan kepada saya sebagai pemegang sah perusahaan. Beberapa klien bahkan menelpon langsung mengucapkan dukungan. Bu Anindya, kata salah satu dari mereka, kami selalu tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Kami senang akhirnya Anda yang memimpin di depan. Kata-kata itu menyembuhkan luka yang sudah lama saya simpan. Galang mencoba melawan. Dia menyewa pengacara untuk menggugat balik. Tapi setiap dokumen yang saya miliki terlalu kuat. Saham atas nama saya, bukti penggelapan dana, semuanya sah dan lengkap. Pengacaranya sendiri akhirnya menyerah. Galang kalah di setiap sudut. Kirana menghilang tak lama setelah malam itu. Begitu Galang tidak lagi punya kuasa dan uang, dia pergi tanpa menoleh. Rupanya, cinta yang dia tawarkan hanya sebatas isi rekening. Saat rekening kosong, cintanya pun ikut habis. Belakangan, saya dengar, Kirana sudah mendekati pengusaha lain yang lebih kaya. Pola yang sama. Hanya korban yang berbeda. Galang, yang dulu begitu angkuh,
kini tinggal di apartemen sewaan kecil. Pekerjaannya tidak ada yang menerima, karena reputasinya sudah hancur di kalangan bisnis. Kabar terakhir yang saya dengar, dia bahkan harus menjual jam tangan dan mobil pribadinya untuk bertahan. Karma, ternyata, tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang tepat. Bu Sukmawati datang ke rumah saya beberapa minggu kemudian. Wajahnya tidak lagi sombong. Dia duduk di ruang tamu yang sama. Tempat dulu dia menghina saya. Kali ini, dia menunduk. "Nin," katanya lirih. "Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu terlalu memanjakan Galang sampai lupa siapa yang sebenarnya menjaga keluarga ini." Saya menatapnya. Saya tidak membenci beliau. Saya hanya merasa lelah. "Bu," kata saya. "Saya tidak akan membalas dengan kebencian. Tapi, maaf, saya juga tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa luka baru." Beliau mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Itu terakhir kali saya melihatnya. Saya dan Galang resmi bercerai 3 bulan kemudian. Di pengadilan, dia tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi pria percaya diri yang dulu berdiri di panggung. Yang ada hanya laki-laki yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Saat hakim mengetuk palu, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa bebas. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Galang menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Suaranya lirih. "Min, apakah tidak ada kesempatan kedua untukku?" Saya menatapnya tenang. "Galang, kesempatan itu sudah pernah kamu punya. 12 tahun lamanya. Kamu yang memilih membuangnya." Lalu saya berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Bab itu sudah saya tutup. Untuk selamanya. Saya kembali memimpin perusahaan yang ditinggalkan ayah saya. Bukan dari belakang lagi, tapi dari kursi paling depan. Dengan dukungan Pak Budi, Bu Ratih, dan seluruh karyawan yang loyal. Perusahaan justru tumbuh lebih sehat dari sebelumnya. Ternyata selama ini yang menjaga roda perusahaan tetap berputar, bukan Galang, tapi sistem keuangan yang sejak dulu saya bangun dengan hati-hati. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Memimpin perusahaan besar di depan publik membutuhkan keberanian yang berbeda dari bekerja di balik layar. Tapi setiap kali saya ragu, saya ingat pesan ayah saya. Perusahaan ini beliau titipkan pada saya, dan saya tidak akan mengecewakan beliau lagi. Saya melakukan banyak perubahan. Saya naikkan kesejahteraan karyawan yang selama ini terabaikan. Saya bersihkan setiap pos pengeluaran yang tidak transparan. Saya bangun budaya kerja yang jujur dan saling menghormati. Perlahan, perusahaan tidak hanya pulih, tapi berkembang lebih besar dari yang pernah Galang capai. Keuntungan meningkat. Reputasi membaik, dan untuk pertama kalinya, semua orang tahu siapa pemimpin sebenarnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Saya menatap ke kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai sepenuhnya. Ponsel saya berdering, sebuah pesan dari seorang sahabat lama. "Nin, kapan-kapan mari makan malam. Aku bangga padamu. Kamu perempuan paling kuat yang aku kenal." Saya tersenyum membacanya. Hati saya hangat. 6 bulan setelah malam yang mengubah hidup saya bukan lagi perempuan yang bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. Saya adalah Anindya Maheswari, perempuan yang sudah melewati badai dan keluar dengan lebih kuat. Perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya sendiri. Kadang saya merenung, apakah saya menyesal telah memberikan 12 tahun hidup saya pada orang yang salah? Jawabannya, tidak. Karena dari penderitaan itu, saya belajar tentang kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Saya belajar bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang dibangun di atas penghinaan. Dan saya belajar bahwa perempuan yang paling tenang seringkali adalah perempuan yang paling tidak boleh diremehkan. Bapak Ibu pendengar sekalian, cerita yang baru saja Anda dengar adalah kisah fiksi yang dibuat semirip mungkin dengan kehidupan nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirimu, sekuat apapun cintamu pada mereka. Dan jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu adalah kelemahan. Karena seringkali orang yang paling tenang
adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Anindya dulu. Memberi segalanya, tapi dianggap tidak ada. Mengorbankan diri, tapi dibalas pengkhianatan. Jika kamu salah satunya, ingatlah, kesabaranmu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galang yang lupa bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain akan runtuh saat pengorbanan itu berhenti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukmawati yang memanjakan anaknya sampai lupa mengajarkan arti tanggung jawab. Ingatlah, karma selalu bekerja. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kejujuran adalah fondasi sebuah pernikahan. Dan pengkhianatan pada akhirnya akan selalu berujung pada kehancuran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menghargai atau untuk mengkhianati, untuk setia atau untuk serakah. Pilihlah dengan bijak, karena setiap pilihan akan kembali pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dan ceritakan pendapat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.